Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha huwal fa'alul lima yurid. La yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Khalaqal khalaiqa wa af'alahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yadillu man yasha'u bi hikmatihi. Wajaba alaina bil ikhtiyari wa wajaba alaina husnudz dhanni billahi wa bi khalqihi. Amma ba'du, al-mukarramun Syekhul Mursid Fahmi hafidhakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita duduk di majelis ini membahas tentang pentingnya sholat tahajud. Memang segala sesuatu, meskipun ibadah yang wajib atau yang sunnah, kalau kita tidak tahu dalil pasnya, kita melaksanakan ibadah yang wajib atau yang sunnah ini kita ngambang karena sekedar ikut-ikutan, tidak tahu dalil pasnya, ya. Contohnya seperti sholat fardu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu juga kita cuman dengar dari guru diperintahkan karena sholat wajib itu imaduddin, yaitu tiang agama, sekedar begitu. Jadi ngambang mas ya. Jadi kalau sholat fardu itu dinamakan tiang agama karena Allah berfirman di surat At-Taha ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya sekaligus menyuruh ibadah kepada kita semua, dan Allah memerintahkan melaksanakan sholat kepada kita. Ini dalilnya. Jadi kita kalau tahu dalilnya, bukan sekedar katanya, ya. Allah memperkenalkan diri, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini bahwa sholat yang fardu itu dalilnya ini Allah memerintahkan aqimis sholata li dzikri, laksanakan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Kenapa Allah memperkenalkan dirinya disuruh menyembah langsung sholat, bukan haji, bukan zakat, bukan apa? Ini yang dimaksud imaduddin, tiang agama, ya. Jadi kalau kita tahu dalilnya, kita sholat ini bisa hudurul qalbi ma'allah. Jadi seperti doa yang di doa iftitah, Allahu Akbar, la syarikalah umirtu wa ana minal muslimin. Jadi mantap. Ini wajjahtu wajhiya. Jadi mantap kalau kita tahu dalilnya. Dan juga ibadah sunnah. Ibadah sunnah seperti sholat tahajud, memang juga kita harus tahu dalil pasnya, apa yang disabdakan Nabi dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda tentang pentingnya sholat tahajud. Ini hadis yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir fayaqul may yud'uni fa astajibu lah may yas'aluni fa u'tihi may yastaghfiruni fa aghfirulah. Ini jadi Nabi bersabda, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda, apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam akhir, yaitu Allah berfirman di sini, siapa orang yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku mesti mengabulkan. Nah, ini pentingnya sholat tahajud ya. Dan siapa orang yang meminta kepadaku, maka aku mesti memberinya. Dan siapa orang yang minta maaf, minta ampunan, minta supaya diampuni, kata Allah, maka aku mesti akan mengampuni. Ini kata Allah. Jadi selanjutnya juga Nabi bersabda, suatu waktu Nabi ditanya sama sahabat, ayu solati abdul ba'dal maktubah? Qala, Nabi bersabda, as-salatu fi jawfil laili. Jadi salat di sepertiga malam atau di pertengahan malam. Ini artinya salat apa yang lebih utama? Ini kata sahabat, selainnya dari salat fardhu, Nabi bersabda, yaitu salat tahajud. Salat tahajud. Ini kata Nabi. Sesuai dengan sabda Nabi, maka Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini jadi surat Isra ayat 79. Jadi tulis biar kita punya dasar bahwa sholat tahajud itu sangat penting. Apa kata Allah? Dan pada sebagian malam, ini wa minal laili, dan pada sebagian malam fatahajjat. Tahajjud ini fi'il amar ya. Lakukanlah sholat tahajud. Nafilatan lak, sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Ini firman Allah. Sabda Nabi juga seperti yang kita sebutkan tadi, firman Allah juga seperti yang kami sebutkan. Berarti inilah yang betapa pentingnya sholat tahajud ini. Selanjutnya fadilahnya sholat tahajud ini ada hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man shalla fil laili wa ahsana sholata
akramahullahu ta'ala bitis'ati asya, khamsatun fid dunya wa arba'atum fil akhirah. Ini dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa Nabi bersabda, ya, yang artinya siapa orang yang melakukan sholat tahajud dan sholatnya wa ahsana, ya, diperbagus. Di sini ada kata-kata dalam hadis ini wa ahsana, bukan wa aksar, bukan diperbanyak, ya, tapi di sini wa ahsana, sholatnya itu diperbagus, maka orang itu Allah akan memberikan kemuliaan, ya, kepada orang itu Allah akan memberikan kemuliaan. Kemuliaan tadi itu 9 kemuliaan, ya. Ini perhatikan biar kita punya dasar bahwa betapa pentingnya surat tahajud itu. Allah memberi kemuliaan 9 kemuliaan, yang 5 diberikan di dunia, yang 4 diberikan di akhirat. Yang 5 diberikan di dunia, yaitu Allah menyelamatkan bagi orang yang menunaikan sholat tahajud ini. Allah menyelamatkan dari semua mara bahaya, bala, ya. Allah menyelamatkan dari bala. Ini nomor 1, ya. Yang nomor 2, mukanya, kata hadis ini, mukanya itu ada bekas taat, yakni bercahaya. Beda, ya, ada cahaya di sana, bekas taat, Allah menampakkan bercahaya, tidak redup mukanya orang yang suka menunaikan tahajud itu. Yang ketiga, disenangi semua manusia, dari anak-anak sampai lansia, itu semua senang, ya. Ini kalau orang suka melaksanakan sholat tahajud. Yang keempat, yang diberikan di dunia, kalau berbicara, yaitu bisa diterima oleh orang, jadi wibawa maksudnya. Yang kelima, yaitu diberikan kecerdasan oleh Allah, akalnya diberikan kecerdasan. Jadi karena berkat cahaya tadi, hati bersinar, muka bersinar, jadi Allah memberikan kecerdasan, otaknya hidup, ya. Ya, ini kalau orang sering melaksanakan sholat tahajud. Selanjutnya, yang 4 yang diberikan di akhirat, 1, yaitu apabila bangun dari kubur sampai ke mahsyar, ya, sampai ke mahsyar, mukanya itu bercahaya. Jadi ini keuntungan bagi orang yang suka beribadah, bangun malam menunaikan sholat tahajud ini. Jadi luar biasa, ya. Ini sadaqallahul azim wa sadaqah rasuluhul karim. Jadi benar apa yang difirmankan Allah dan benar apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Bukan marketing, bukan pemasaran, bukan sponsor, bukan. Ini fakta, ya. Yang kedua yang diterima di akhirat, kita apabila dihisab itu, melalui itu diberi kemudahan oleh Allah.
ada dispensasi dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga, apabila lewat di titian, di sirat, itu seperti kilat. Nah ini, seperti kilat. Ini kata Nabi. Yang keempat, apabila hari kiamat, jadi buku catatan amal itu diterima dengan tangan kanannya. Jadi diterima dengan tangan kanannya. Berarti ini kalau kitab amal yang sudah diterima dengan amal dengan tangan kanan, berarti termasuk ashabul yamin. Jadi ada harapan berkat tahajud tadi itu luar biasa ya. Sekarang cara melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud yaitu afdolnya dilakukan setelah bangun tidur. Sekarang afdolnya dilakukan setelah bangun tidur. Bolehkah tahajud itu dilakukan tidak tidur? Boleh ya. Ini kan afdolnya dilakukan setelah bangun tidur ya, waktu tengah malam, waktu thuluthul lail ya, kira-kira jam 3, paling sedikitnya 2 rakaat, tapi ahsanah kata hadis tadi diperbagus, bukan jumlah langsung sampai 41, bukan itu ya, tapi ahsanah diperbagus sholatnya. Maksudnya diperbagus di sini hudurul qalbi ma'allah, jadi khusyuk, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya mau menerangkan hadis Nabi. Ini ada hadis Nabi yang disampaikan kata Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, istri Nabi, saya melihat Nabi Muhammad menunaikan sholat tahajud 11 rakaat. Jadi 11 rakaat. Bagaimana caranya 11 rakaat? Ini bisa 2 cara. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 8, selanjutnya 3 witir, berarti 11 rakaat. Ada yang juga sebagian ulama sholat tahajud 4, yang 2 taubah, yang 1 istikharah, yang 2 istikharah, yang 3 witir. Jadi seperti itu cara-caranya ya. Niatnya bagaimana? Niatnya usolli sunatat tahajudi. Kalau yang 2 rakaat, rakaataini lillahi ta'ala. Jadi tahajud ini bisa berjamaah ya. Dan selanjutnya hadis, Nabi Muhammad pernah ditanya dengan sahabat, bagaimana kalau seseorang yang tidur sampai pagi, maksudnya tidak melaksanakan sholat tahajud? Nabi menjawab, apa jawaban Nabi? Dzaka rajulun balasyaitanu fi udunihi. Ini jawaban Nabi. Ditanya, bagaimana kalau ada orang tidur tidak bangun sama sekali langsung pagi? Nah, ini kata Nabi,
Dzaka rajulun balasyaitanu fi udunihi. Dia adalah orang yang setan telah mengencingi telinganya. Nah itu. Saking pentingnya, Pak. Jadi di sini ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi seperti biasa sehabis membaca Al-Fatihah di sini ada sebagian Qul a'udzu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, ada Qul a'udzu birabbin nas, ada sebagian wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah ada membaca wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi ayat-ayat tersebut bisa diganti ayat lain. Siapa apa saja yang kamu mau maksudnya di sini. Ya. Jadi saking pentingnya sholat tahajud begini. Di sini di dalam kitab ini ada mau'izatul hasanah ya. Mau'izatul hasanah ini berdasarkan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Catat rahimallahu rajulan qoma minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu wa in abad nadhaha bil ma wajhaha wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa aiqadha zaujaha wa in aba nadhahat bil ma wajhahu. Nah, di sini artinya Allah memberikan rahmat kepada orang laki yang bangun malam, yang terus membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Kalau istrinya tidak mau, tetap sulit untuk bangun, maka kata Nabi dikertasin di air mukanya diketesin air begini sedikit supaya ikut bangun ya. Di sini terus terusnya hadis Allah Ta'ala memberikan rahmat, menurunkan rahmat pada istri yang bangun malam dan membangunkan suaminya untuk sholat tahajud. Kalau suaminya itu tidak mau, maka sang istri ini mengambil air juga diketasin diginikan sama tangannya air ke mukanya. Maka itu sangat besar Allah menurunkan rahmat kepada suami istri ini. Maka dari itu mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita semua untuk kita amalkan. Mari supaya kita lebih mantapnya, tolong bacakan surat Al-Muhammad ayat 31 dan Al-Muzammil ayat 20. Guru kita yang menjelaskan secara detail untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
Buka surah Muhammad, surah ke-47 ayat 31. Surah Muhammad ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat 20. Surah Al-Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayi al-laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar. Alima an la tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marada akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Nabi Muhammad SAW berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah.
sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Beberapa hal penting yang berapa kita sampaikan. Jadi sudah pernah saya bahas berkaitan dengan sampai 20 ini. Ya, jadi membaca perintah. Apa itu Quranul Karim? Difahami, apa yang kita bisa pahami dengan mudah. Ya, kita tahu kita dalam ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik pun ujian, yang sulit pun ujian. Ya, yang gampang ujian, yang jelek ujian. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan itu dengan berjuang. Kita harus berjuang untuk mempertahankan itu. Apa yang Allah perintahkan kita perjuangkan, ya, untuk bisa kita raih semaksimal mungkin. Baik buruk sudah dalam ujian, ya. Wala blukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pegang aja sudah itu, fokuskan ke sana. Laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ustaz Fauzi jelaskan tentang teknis pelaksanaan daripada sholat malam. Saya menjelaskan secara global tadi berkaitan dengan hikmah, nikmatnya orang bisa bangun malam. Jadi sebenarnya itu nggak ada janjian itu, ya, itu sudah Allah temukan. Sebenarnya kebenaran itu pasti akan mudah kita pahami. Ya, nggak ada janji terpositif bisa bawa ini, enggak, terserah. Mau dibawain apa terpositif terserah. Ya, nah itu sudah sesuai linear kan itu. Ya, secara global saya tentang hikmah daripada sholat malam, kalau dengan teknisnya maka laksanakan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, semangatkan itu karena di sana ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Akan ada kemudahan yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Ingat itu ya. Ya, ukuran sudah Allah tentukan, tinggal kita jalan dari ukuran itu. Nah, saya sampaikan kepada kalian. Tadi kalau pasti jam 3, seperti jam 3 itu. Tapi kalau kita nggak bisa karena pulang udah malam, ya jam 4. Saya bilang 4:30 pun masih bisa. Ya, 4:30 masih bisa. Subuh jam 5 lebih 9. Ya, dia masih bisa itu melaksanakan 12 rakaat bahkan. Nah, tapi kalau memang mau kualitas bagus, ya nggak banyak nggak apa-apa, yang penting itu maknina, ya, dan sesuai apa yang dibaca. Niatnya sesuai, maka bacalah Quran di ujung daripada waktu itu. 5 menit sebelum subuh baca Quran dulu, kemudian panjatkan doa. Insya Allah itu makbul buat kita, ya. Ustaz Fauzi baru kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Amin. alamin.